Halo guys, balik lagi nih di channel Yanti Stories. Nah, di kesempatan kali ini aku akan memberikan cerita horor lagi nih guys. Tapi cerita horor kali ini tuh datang dari salah satu teman kita. Itu tuh seorang supir taksi online yang beroperasi di malam hari guys. Nah, konon katanya dia mengalami pengalaman horor yang tidak bisa dia lupakan. Nah, penasaran dengan ceritanya? Mari kita dengarkan bersama. Oke, di cerita kali ini aku menceritakan nih sebagai Pak Ferdi, yaitu salah satu driver taksi online yang beroperasi di malam hari. Kali ini kita beralih ke sudut pandang seorang Pak Ferdi yang merupakan narasumber kita kali ini guys. Saya seorang supir taksi online yang biasa narik di malam hari, dimana malam itu saya mendapatkan orderan dari salah satu rumah sakit tua di kota saya. Rumah sakit itu tidak jauh dari stasiun tempat saya sering mangkal. Penumpang malam itu adalah seorang ibu dan satu anak perempuannya yang lagi sakit dan duduk di kursi roda. Saya pun membantu anak itu untuk naik ke dalam taksi saya dan kembalilah saya ke kursi pengemudi. Ibu itu meminta izin untuk mengembalikan kursi roda itu dulu ke dalam rumah sakit dan menyuruhku untuk menunggu beberapa saat. "Jangan lewat tol pelabuhan ya Pak," ujar anak perempuan itu. "Baik Neng, kebetulan saldo etol saya juga tinggal sedikit." Nah, belum juga sempat berbicara banyak, sang ibu tiba-tiba datang dan memintaku untuk segera kembali ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, terlihat anak perempuan tadi tidur di pangkuan ibunya. Sesekali saya mengajak ngobrol sang ibu agar suasana tidak terlalu sepi di dalam mobil. Nah, tidak lama kemudian sampailah kami di tempat tujuan, yaitu di rumah sang ibu. Nah, saat sampai, sang ibu itu memintaku untuk menunggu dan dia masuk sebentar ke dalam rumahnya. Tiba-tiba, "Terima kasih ya Pak," ujar anak perempuan yang ternyata sudah terbangun itu. "Iya Neng, semoga lekas sembuh ya." Nah, terus anak perempuan itu bilang kayak gini, "Enggak Pak, itu enggak mungkin bisa lagi." Saat itu saya merasa merinding dan tiba-tiba merinding aja gitu mendengar kata-kata yang diucapkan oleh anak perempuan tadi. Entah situasi seperti apa yang saya alami di dalam mobil dan hanya berdua dengan anak perempuan itu. Tidak lama berselang, tiba-tiba terdengar suara pintu mobil yang sedang dibuka. Terlihat ada seorang bapak-bapak langsung menggendong anak perempuan yang berada di kursi penumpang itu. Terlihat bapak itu tuh matanya yang sangat sembab. Terus tiba-tiba ibu itu datang dan membayarku, juga memberikan tips yang lumayan lah menurutku. Ibu itu juga bilang kalau anaknya sebenarnya sudah meninggal dunia dan dia terpaksa berbohong sama saya karena tidak ada ambulans yang bisa mengantarkan jasad anaknya itu. Ibu itu juga meminta maaf berkali-kali dengan saya, berharap saya tidak marah dan berharap juga anaknya bisa tenang di alam sana.
Mendengar itu, saya langsung tiba-tiba gak enak perasaan gitu. Bukannya marah, tapi dengan jelas tadi anak itu sempat berbicara dengan saya. Dengan menahan rasa takut, saya pun pamit nih sama ibu itu dan segera buru-buru pulang agar tidak kepikiran lebih panjang lagi. Saat perjalanan pulang, saya pun melintasi tol pelabuhan. Entah mengapa tol itu tiba-tiba sangat macet, dan setelah melintas, saya melihat ada sebuah bus pariwisata yang terguling dan sudah dipinggirkan di pinggir tol itu. Sepertinya ada sebuah kecelakaan bus yang kayaknya terjadi beberapa hari yang lalu. Yang bikin saya merinding, saya melihat di salah satu sudut bus itu ada seorang anak kecil perempuan yang duduk sambil menggoyang-goyangkan kakinya dan wajahnya itu seperti tidak asing gitu. Ekor mata anak kecil itu melihat ke arah mobilku yang memang lagi melintas di dekat bus pariwisata itu. Dan wajahnya itu adalah wajah anak perempuan yang kuantar barusan. Itulah tadi sepenggal cerita horor dari sudut pandang Pak Ferdi yang merupakan driver taksi online memiliki pengalaman horor di malam itu, guys. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, berarti tuh Pak Ferdi tuh kayak ngantar anak kecil yang udah meninggal ya, bisa dibilang. Nah, terus roh atau apanya anak kecil itu tuh kayak berkomunikasi nih sama Pak Ferdi. Bisa jadi dia kayak ingin ngucapin terima kasih juga gitu, karena sudah mau mengantar jasadnya yang memang seperti kita tahu kalau tidak ada satu ambulans pun yang bisa mengantarkan ibu itu dan juga anaknya. Cerita kali ini tuh kayak sangat-sangat plot twist gitu ya guys ya. Dimana juga kalau si Ferdi ini kebetulan gitu lewat di tol pelabuhan, dimana terjadi kecelakaan bus pariwisata yang meninggalkan seorang anak yang dia antar sebagai penumpangnya. Ya, buat kalian yang berprofesi sebagai driver taksi online, kalian tuh hebat nih menurut aku. Semoga kalian selalu dilindungi Tuhan dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Karena jujur sih, menjadi seorang driver, apalagi driver online itu tuh sangat banyak resikonya, terutama saat narik di malam hari. Entah ketemu hal gaib ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, buat kalian teman-teman Yanti Stories yang punya pengalaman horor atau bisa dibilang pengalaman-pengalaman mistis lah, jika kalian menjadi driver online atau taksi online, bisa nih kalian sharing pengalaman horor kalian di kolom komentar ya guys ya, atau DM ke TikTok aku, yaitu YouTube Yanti Stories. Kalian cari aja tuh dengan kata kunci kayak gitu. Nah, kalian DM lah tuh cerita-cerita kalian atau pengalaman-pengalaman horor kalian. Nanti bisa aku ceritain dan aku bawakan di channelku ini.
Oke guys, itulah tadi sepenggal pengalaman horor dari Pak Ferdi yang merupakan driver taksi online yang biasanya narik di malam hari. Nah, buat kalian yang baru bergabung nih di channel Yanti Stories, sebagai bentuk dukungan kalian, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe ke channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel aku. Terima kasih guys. Sampai ketemu lagi di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.